swasta yang bukan hanya mendalami ilmu pengetahuan, teknik, ataupun pengembangan, tetapi juga menimba dan mempelajari ilmu-ilmu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para siswa-siswi SMK Marim 45 Tabayo. Syukur alhamdulillah bahwa sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam kondisi pandemi ini kita masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah, masih bisa menuntut ilmu dengan baik. Salawat salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak syafaat dari beliau akan sangat kita harapkan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Putut Sudiono. Kebetulan saya diberi amanat untuk menjabat sebagai kepala sekolah SMK Ma'arif 45 Tabayo, yang merupakan salah satu sekolah di Tabayo yang merupakan harmoni antara pendidikan nasional dan pendidikan agama. Visi dari SMK Ma'arif 45 Tabayo itu adalah membentuk insan profesional, berprestasi, peduli lingkungan, berwawasan kewirausahaan yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan berlandaskan iman dan takwa. Di sekolah SMK Ma'arif 45 Tabayo ini, harapannya bagi alumni atau lulusan SMK Ma'arif 45 Tabayo ada 3 harapan. Yang pertama adalah mengantarkan siswa nanti jika bekerja menjadi tenaga kerja yang profesional. Jika dia berwirausaha, harapannya adalah menjadi wirausaha yang visioner. Jika nanti melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, harapannya adalah menjadi pelajar yang tekun, yang selalu haus akan ilmu pengetahuan. Di SMK Ma'arif 45 Tabayo ini, karena kita merupakan sinergi atau harmoni antara pendidikan nasional dan pendidikan keagamaan, harapannya ini nanti membentuk baik hard skill maupun soft skill. Siswa-siswi SMK Ma'arif Tabayo ini memiliki skill yang baik. Setelah itu juga memiliki pengetahuan yang baik, sehingga kedepannya siswa-siswi, alumni atau lulusan dari SMK Ma'arif 45 Tabayo ini mampu bersaing di dunia kerja, mampu bersaing di dunia global maupun di nasional. Demikian yang saya sampaikan. Selamat datang di SMK Ma'arif 45 Tabayo. Selamat berproses, selamat menimba ilmu. Jangan lupa selalu ikuti program-program pendidikan yang ada di SMK Ma'arif 45 Tabayo, karena ada banyak program yang akan dilaksanakan di SMK Ma'arif 45 Tabayo, baik itu program untuk pembentukan karakter, program keagamaan, maupun program untuk pembentukan profesional sesuai dengan jurusannya masing-masing. Terima kasih. Selamat berpendidikan, selamat menempa diri di SMK Ma'arif 45 Tabayo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ma'arif 45 Tambak Boyo memiliki beberapa jurusan, di antaranya akuntansi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik calon siswa-siswi SMK Ma'arif 45 Tambak Boyo. Hari ini adalah hari yang pertama kita melaksanakan MPLS secara online. Saya berharap bahwasannya adik-adik mau mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan mengikuti sampai dengan selesai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Rumida selaku Ketua Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan lembaga yang sering disebut jurusan akuntansi di SMK Ma'arif 45 Tambak Boyo. Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga ini adalah jurusan yang pertama di SMK Ma'arif 45 Tambak Boyo yang sudah melahirkan 25 periode alumni, yang dimana 25 periode alumni tersebut sudah bekerja, yang sudah banyak bekerja di dunia industri maupun dunia usaha serta berwirausaha sendiri. Ada beberapa bidang keahlian di dalam jurusan akuntansi. Yang pertama adalah dasar bidang keahlian akuntansi, kemudian ada dasar program keahlian akuntansi, yang ketiga ada kompetensi keahlian akuntansi. Untuk pembelajaran jurusan akuntansi itu sendiri di SMK Ma'arif nanti adik-adik akan mendapatkan 2 pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran akuntansi secara manual dan ada pembelajaran akuntansi komputer. Di mana di pembelajaran akuntansi komputer ini adik-adik akan mendapatkan spreadsheet, aplikasi yang namanya spreadsheet, kemudian ada Mayop dan ada Accurate. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan jurusan akuntansi. Semoga adik-adik memilih jurusan akuntansi di SMK Ma'arif 45 Tambak Boyo. Ayo kita bergabung di jurusan akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekayasa perangkat lunak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Alhamdulillah pada hari ini para siswa-siswi SMK Ma'arif Kalimantan, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Sholawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan sahabat beliau kita bisa menuju dari zaman jahiliyah menuju zaman modern. Langsung saja, saya di sini sedikit akan memberi gambaran bagaimana jurusan RPL atau secara gambarnya yaitu rekayasa perangkat lunak atau istilah kerennya software engineering. Nah, di sini mungkin adik-adik sekalian, mas-mas, mbak-mbak masih bertanya-tanya sebenarnya apa itu jurusan rekayasa perangkat lunak. Di sini sesuai dengan judulnya atau sesuai dengan namanya, rekayasa perangkat lunak. Ini bukan berarti kita merekayasa sebuah perangkat lunak, tapi itu bukan, tapi lebih ke arah kita menciptakan atau kita mulai merencanakan, kemudian membuat sebuah program, sebuah software, namanya saja software engineering ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan software, nanti kita akan pelajari di situ. Secara garis besar, untuk jurusan informatika itu dibagi tiga hal atau dibagi tiga rumpun. Yang pertama adalah teknik komputer jaringan atau TKJ, kemudian multimedia, kemudian rekayasa perangkat lunak. Sedikit saja, TKJ berarti teknik komputer jaringan, berarti mempelajari tentang hal-hal yang berbau ke arah jaringan. Kemudian untuk yang multimedia biasanya nanti arahnya yaitu ke desain grafis. Kemudian untuk rekayasa perangkat lunak ini lebih banyak ke arah programming atau kita biasanya otak-atik sebuah program, kita membuat aplikasi dan lain sebagainya. Tapi jangan berkecil hati, karena RPL atau rekayasa perangkat lunak itu lebih lengkap daripada saudaranya atau jurusan TKJ maupun multimedia. Karena apa? Di jurusan RPL itu nanti kalian saat semester awal atau saat kelas 10 nanti juga ada materi tentang yang diajarkan di TKJ, yaitu komputer jaringan dasar. Di situ kalian mempelajari tentang hardware itu apa, software itu apa, kemudian wujudnya seperti apa, nanti cara kerjanya bagaimana. Misal saja komputer itu tidak bisa nyala, kira-kira nanti apanya yang rusak, komponen-komponen apa yang harus kita cek, harus kita pelajari di situ. Itu kita pelajari semuanya sampai ini bisa nyala bagaimana. Tidak hanya sebatas komputer, tapi juga laptop dan perangkat elektronik lainnya, misal HP, kamera dan sebagainya. Itu juga kita pelajari, sampai ke jaringannya pun kita pelajari di jurusan ini. Kemudian ada juga desain grafis. Nah, di sini salah satu pelajaran atau mapel yang ada di jurusan multimedia juga kita pelajari di rekayasa perangkat lunak. Jadi lebih kompleks dan lebih banyak. Kemudian nanti melangkah ke semester atau ke kelas 11, kelas 2 nanti lebih mengarah ke arah programming. Jadi bagaimana merencanakan kita mau membuat sebuah program, bagaimana nanti kita membuat alur dari sebuah program tersebut. Misal di sekitar kita
pasti banyak yang namanya toko, kemudian perusahaan dan sebagainya. Pasti mereka membutuhkan sebuah sarana untuk mempromosikan produk mereka, bisa melalui halaman web, bisa termasuk sistem dari pembelanjaannya, sistem di tokonya, sebagainya, yang pastinya butuh yang namanya software. Nah, di situ nanti kalian akan belajar ke arah situ. Bagaimana nanti membuat sebuah halaman web yang baik. Bagaimana, saya yakin setiap anak sekarang pasti punya akun di sosial media, baik itu di Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Nah, selama ini kita hanya menggunakan, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana sebuah halaman web tersebut yang kita pakai sehari-hari itu dibuat. Nah, nanti kalian setelah masuk di jurusan RPL nanti akan diajari ke arah situ. Bagaimana nanti membuat perencanaan. Saya mau membuat halaman web tentang profil dari perusahaan ini. Kira-kira nanti info apa saja yang akan kita korek di situ, akan kita tampilkan di situ. Kemudian baru kita proses membuat sampai proses jadinya, kita proses upload di cloud. Kemudian kita tes apakah berjalan dengan baik, seperti itu. Untuk semester terakhir juga nanti tetap ke arah memperdalam pemrograman, baik itu pemrograman berbasis web maupun berbasis desktop. Kalau kalian biasanya ke Indomaret, Alfamart atau swalayan, biasanya kalian kalau beli produk, beli minuman, makanan, sebagainya, pasti tidak perlu sistem manual. Kalian beli tinggal di scan pakai barcode, titit, sudah muncul harga, kemudian muncul yang harus kalian bayar dan sebagainya, kembalian sebagainya. Nah, selama ini kita hanya melihat, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana cara membuatnya. Nah, nanti kita akan pelajari di situ. Dan bukan hanya seperti itu, tapi perangkat lunak di sini atau jurusan RPL ini tidak hanya belajar membuat, tapi juga nanti merencanakan, kemudian mengkalkulasi, membuat dan juga testing jadinya seperti apa. Tidak hanya itu, nanti juga ada materi tentang robotika, kemudian tentang reparasi atau elektronika, itu juga nanti akan kalian dapatkan. Intinya siapkan diri kalian, siapkan stamina kalian, pikiran kalian, niat yang belajar yang baik. Insya Allah nanti hasil yang baik pun akan didapat, seperti itu. Yang terakhir, untuk lulusan atau untuk lowongan pekerjaan, ya, jangan pernah merasa oh saya setelah ini lulus mau kemana, saya setelah ini lulus mau jadi apa. Itu memang benar kita punya berpikiran ke sana, cuma jangan khawatir, karena lulusan informatika atau lulusan terutama rekayasa perangkat lunak itu bisa ke berbagai tempat, bisa ke berbagai jenis usaha dan sebagainya, bisa ke perkantoran, bisa buka usaha sendiri di rumah, kemudian bisa jadi software engineering, bisa jadi web developer, bisa jadi ke berbagai hal, berbagai tempat, misal bekerja di Bukalapak, di Tokopedia, seperti itu. Intinya siapkan diri kalian, ikuti prosesnya, jalani prosesnya. Nanti kedepannya asal dengan niat yang baik, dengan ketekunan, insya Allah masalah hasil tidak akan mengkhianati usaha, seperti itu.
Sekali lagi selamat datang di SMK Ma'arif Malim Mataboyo. Selamat bergabung. Semoga barokah, bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Untuk lain-lainnya, sampai jumpa di kelas. Nanti akan ketemu dengan saya dan juga Bapak Ibu guru yang lain. Nanti akan banyak yang kalian dapatkan di sini. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung, selamat jadi keluarga SMK Ma'arif Malim Mataboyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.